Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baik yang di gereja maupun yang di YouTube channel. Shalom, shalom. Ya, selamat hari Natal. Kiranya damai dan sukacita Tuhan berlimpah atas kita semua. Amin. Puji Tuhan. Renungan Natal pada sore hari ini berjudul Yesus datang mengubah jalan hidupku. Mari kita ucapkan bersama 2, 3. Yesus datang mengubah jalan hidupku. Bapak Ibu, waktu malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dalam mimpi, malaikat memberitahukan bahwa Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki dan diberikan nama Yesus. Tidak hanya hal itu yang disampaikan oleh malaikat, tapi malaikat juga memberitahukan tentang tujuan penting. Mengapa dan untuk apa Yesus lahir ke dunia? Matius 1 ayat 21, kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Ada tujuan penting di balik Natal. Ada tujuan yang sangat penting di balik kelahiran Yesus ke dunia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan umatnya. Menyelamatkan umatnya, ucapkan bersama 2, 3. Menyelamatkan umatnya. Dari apa? Dari dosa mereka. Dosa ya merupakan hal yang serius dalam kehidupan manusia. Kedatangan Yesus ke dunia merupakan hal yang vital. Dan kalau itu tidak terjadi proses keselamatan itu, akan terjadi hal yang fatal. Ya, klik. Natal merupakan proyek besarnya Tuhan. Natal merupakan proyek besarnya Allah buat kehidupan manusia di muka bumi ini. Ya, untuk keselamatan dosa manusia. Emangnya ya, bicara tentang menyelamatkan umat dari dosa. Berapa sih umat yang berdosa di muka bumi ini? Berapa sih banyaknya umat manusia yang tidak berdosa di muka bumi ini? Ya. Firman Tuhan berkata, Roma 3 ayat 23 bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Firman Tuhan juga berkata, upah dosa adalah maut. Jadi di muka bumi ini tidak ada satupun yang tidak berdosa. Semua berdosa. Ada berapa banyak sih manusia di muka bumi ini? Ya, PBB merilis data per Juni 2022. Ada 7,95 miliar manusia di muka bumi ini. Berapa penduduk Indonesia? Dukcapil Indonesia merilis data per Juni 2022. Ada 275,3 juta manusia Indonesia. Yang terdiri dari 88,9 juta kakak. Ya, Jawa Barat menjadi salah satu provinsi yang penduduknya padat. Yang muda, yang tua, yang besar, yang kecil. Anak-anak sampai oma opa. Semua butuh Yesus untuk keselamatan dosa mereka. Natal bicara tentang proyek besar, bukan proyek ecek-ecek. Proyek untuk keselamatan semua manusia di muka bumi ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Bukan hanya untuk kita GBI Tasikmalaya, bukan hanya untuk Tasikmalaya, bukan hanya untuk Jawa Barat, tapi seluruh dunia. Bapak Ibu, waktu Yesus lahir di Bethlehem di tanah Yudea. Orang Majus dari timur ke Yerusalem, mereka bertanya-tanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Ya. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami mau datang untuk menyembah Yesus. Ya, waktu Herodes mendengar berita ini, ya, klik. Herodes kaget, ada raja mau lahir. Kan gua rajanya, ya. Dia terkejut dan seluruh Yerusalem terkejut, firman Tuhan katakan. Maka Yerusalem mengumpulkan semua imam kepala, semua ahli Taurat bangsa Yahudi untuk dimintai keterangan. Ya, di mana toh Yesus? Di manakah Mesias dilahirkan? Ya. Kemudian mereka menjawab bahwa
peristiwa kelahiran Yesus itu sebenarnya sudah dicatat di kitab Nabi ya. Dia lahir di Bethlehem di tanah Yudea. Dan Alkitab mencatat bahwa kemudian secara diam-diam si Herodes menyuruh orang-orang Majus itu untuk menyelidiki tentang Yesus itu, tentang Mesias anak itu. Dia berkata, pergilah ke sana. Nanti kalau sudah ada beritanya, sok cepet ya kasih kabar buat aku. Herodes berkata bahwa supaya aku juga datang untuk menyembah dia. Orang Majus kan mau datang nyembah Yesus. Tapi Herodes juga berkata bahwa aku juga mau nyembah dia. Padahal ya Matius 2 ayat 13 di sana berkatakan bahwa Herodes akan mencari dan akan membunuh Yesus. Jadi di satu pihak ada rancangan Allah untuk keselamatan manusia lewat kehadiran kelahiran Yesus di dunia. Tapi di pihak yang lain ada rencana jahat si Herodes untuk membunuh bayi Yesus yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi ada sesuatu yang berlawanan, ada dua yang kontradiksi. Di satu pihak mau menyelamatkan, di lain pihak Herodes bermaksud mau membunuh. Kalau Yesus dibunuh, ya keselamatan tidak akan terjadi atas hidup manusia. Ya, ini satu hal yang sangat penting. Nah, kisah berikutnya dulu. Kemudian waktu ini orang Majus mendengar kata-katanya si Herodes, disuruh nyelidiki tentang itu si Mesias. Nanti kalau sudah ada berita kasih tahu. Oh ya, segera mereka berangkat. Tapi hebatnya ya, sementara orang Majus ini berangkat, bintang di timur yang mereka lihat itu ternyata mendahului mereka dan kemudian berhenti tepat di atas di mana anak itu berada. Ada tuntunan Tuhan yang luar biasa buat orang Majus ini sehingga orang Majus ini pun tiba dan klik. Orang Majus ini masuk ke dalam rumah di mana anak itu ya Yesus dan ibunya Maria ada di sana. Kemudian orang Majus ini sujud menyembah kepada Yesus dan kemudian membuka tempat harta bendanya dan kemudian mereka mempersembahkan emas, kemenyan dan mur. Bapak Ibu, ini satu peristiwa yang luar biasa. Niatan baik dari orang Majus telah kesampaian. Mencari Yesus nggak perlu kesasar. Ada bintang timur yang menuntun mereka sampai tepat di tempat di mana Yesus ada. Mereka sudah berhasil memberikan persembahannya kepada Yesus. Sudah sujud menyembah kepada Yesus dan memberi persembahan kepada Yesus. Ya, klik berikutnya. Nah, ada peringatan karena ini orang Majus mau pulang. Ya, ada peringatan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak Ibu, ada peringatan penting lewat mimpi kepada orang Majus ini supaya tidak kembali ke Herodes. Klik berikutnya. Mengapa Tuhan mengubah jalan orang Majus ini yang sudah ketemu Yesus kemudian mau balik ke jalan awal di mana dia datang, tapi Tuhan ngarahkan dia supaya jangan kembali ke sana. Karena ada apa? Ada niat jahat dari Herodes. Yang akan apa? Mengganggu, merecoki, merusak, menghalangi, menggagalkan rencana apa? Penyelamatan manusia atas dosa. Itulah sebabnya ya, klik berikutnya. Apa alasan Tuhan mengubah jalan orang Majus ini? Tuhan mau agar orang Majus ini sejalan dengan tujuan kelahirannya. Sejalan dengan tujuan kelahirannya. Ucapkan bersama. 2, 3. Sejalan dengan tujuan kelahirannya. Ya, klik berikutnya. Tuhan mau agar orang Majus ini tidak hanya datang menyembah kepada Yesus. Luar biasa kan? Datang dan menyembah. Dan kemudian membawa persembahan yang luar biasa. Ya, emas, kemenyan, dan mur. Tuhan mau agar orang Majus tidak hanya sampai ke titik itu. Melakukan pengabdian, kesetiaannya kepada Tuhan. Tuhan mau agar orang Majus melakukan lebih dari itu. Apa? Ya. Jangan kembali ke Herodes.
itu ya, jalan yang tidak mendukung. Ya, jalan yang tidak sejalan dengan apa? Jalan keselamatan manusia. Gak mikirin tentang keselamatan manusia berdosa. Ya, Tuhan mau, klik. Agar orang maju selaras jalannya dan menyatu dengan rencana Tuhan. Datang menyembah Ia, mempersembahkan Ia. Tapi Tuhan mau supaya langkah hidup jalannya orang Majus ini juga sejalan dengan jalannya Tuhan. Jalannya Tuhan apa? Menyelamatkan orang-orang berdosa. Menyelamatkan orang dari dosanya. Bapak Ibu, ini yang Tuhan mau untuk umatnya, pelayan-pelayannya, gerejanya hari ini. Tidak hanya menyembah Tuhan, sibuk giat melayani Tuhan. Memberi persembahan iya, tapi urusan tentang keselamatan jiwa-jiwa. Enggak kalau itu mah, biar Pak Pendeta saja. Kalau urusan menyelamatkan orang yang belum percaya, menolong orang yang belum percaya, enggak itu bukan saya. Saya belum bisa kalau seperti itu. Itu urusan orang lain, itu urusan aktivis dan seterusnya. Bapak Ibu mungkin secara manusia kita tidak membunuh Yesus. Tapi kita tidak mendukung ya tujuan kelahiran Yesus ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Kita enggak punya hati ke sana. Bapak Ibu ini yang Tuhan mau. Supaya gereja Tuhan, jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, kita masuk selaras dan menyatu dengan rencana penyelamatan atas orang-orang berdosa. Klik berikutnya. Filipi 2 ayat yang kelima berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Semua agar kita mau sejalan dengan Tuhan dimulai dari hati dan pikiran. Bapak Ibu, bicara tentang Tuhan mengubah jalan hidup kita. Tidak hanya bicara tentang dulu kita hidup berdosa. Kita hidup jadi budak dosa, sekarang kita sudah jadi anak-anak Allah. Dulu hidup dalam kegelapan, sekarang hidup dalam terang Tuhan. Dulu hidup menuju maut, sekarang hidup menuju hidup kekal. Tidak hanya berhenti sampai di situ Tuhan mengubah jalan hidup kita. Tapi hari ini lewat kita memperingati Natal ini, Tuhan juga mau mengubah jalan hidup kita. Dari yang tidak memikirkan keselamatan orang lain, menjadi kita memiliki kehidupan yang memikirkan, mengupayakan dan mewujudkan jalan untuk keselamatan orang lain. Saudara, saya berdoa biarlah kita Tuhan menjamah hatimu dan hatiku hari ini. Kalau kita merayakan Natal hari ini, kan gak salah, Tuhan juga senang. Tapi lebih daripada itu, kita perlu tahu esensi dari Natal itu apa. Tuhan datang, lahir untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Mari kita punya pikiran dan perasaan seperti Tuhan memikirkan manusia di dunia ini untuk keselamatannya. Tuhan tidak membiarkan manusia mati dalam kesia-siaan binasa, dalam maut di neraka kekal selamanya. Klik berikutnya. Saudaraku, mari kita miliki belas kasihan dan peduli kepada jiwa-jiwa. Karena Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Kita baca ayat ini bersama-sama, 2 Petrus 3, 1, 2, 3. Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan mau supaya anggota keluarga kita tidak ada yang binasa. Tuhan mau supaya teman-teman senam, goes, arisan, ya, teman main kita nggak ada yang binasa. Rekan bisnis kita nggak ada yang binasa. Tuhan mau supaya tetangga-tetangga kita tidak ada yang binasa. Ini semua berangkat dari apa? Punya rasa belas kasihan. Saat lihat orang sudah percaya Tuhan belum ya? Peduli apa yang mesti kita lakukan untuk mereka. Ya, klik. Berdoa sungguh-sungguh untuk keselamatan jiwa-jiwa.
Bapak Ibu, ini merupakan satu hal yang penting buat kita. Apa yang kita bisa lakukan untuk hari ini, kita merayakan Natal tidak hanya say thank you buat Tuhan Yesus, terima kasih engkau sudah lahir menyelamatkan saya. Tapi kita seperti orang Majus yang tidak hanya menyembah dan membawa korban persembahan buat Tuhan. Tapi kita juga berjalan pada jalannya Tuhan. Kita mendukung untuk apa? Jalan keselamatan itu terjadi buat orang-orang yang belum percaya. Mazmur 2 ayat 8 berkata, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Apa yang kita bisa lakukan untuk kita menjadi sejalan dengan tujuan kelahiran Tuhan ke muka bumi ini? Ayo peduli sama jiwa-jiwa dan doakan mereka sungguh-sungguh, saudara. Doakan mereka dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan katakan, selamatkanlah mereka dengan cara merampas mereka dari api. Doa ini bagian dari kita juga untuk merampas mereka dari api. Mengapa saudara? Doa penting untuk kita, untuk jiwa-jiwa yang belum percaya Tuhan Yesus. Karena seseorang bisa menjadi bertobat dan percaya Tuhan Yesus itu karena karya Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Tidak bisa dengan kekuatan kita, tidak bisa dengan hanya omongan kita saja. 1 Korintus 12 ayat 3 katakan, tidak seorang pun dapat mengaku Yesus Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita bisa percaya mengaku Yesus Tuhan itu karena Roh Kudus. Amin saudara. Jadi kalau pegawai kita, tetangga kita hari ini supaya mereka percaya Yesus, mereka butuh Roh Kudus. Jadi kita perlu berdoa Bapak Ibu. Ya. Mereka. Firman Tuhan, mintalah kepadaku maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu. Itulah sebabnya Bapak Ibu, saya juga menggerakkan di tim pelayanan saya yang adalah tim Asher, tim doa. Untuk apa ya? Ini karena hati ini. Doa buat anggota keluarga yang belum percaya, sebut namanya satu persatu. Teman yang belum percaya, sebut namanya satu persatu. Tetangga kiri kanan yang belum percaya Tuhan, sebut namanya satu persatu. Apa di balik ini? Hati yang belas kasihan, saya gerakkan itu tim saya. Bapak Ibu, kalau hari ini Tuhan kasih kepercayaan sebagai pemimpin, punya otoritas untuk menggerakkan sesuatu. Pakai ini untuk menggerakkan orang-orang peduli, belas kasihan dan berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa. Kalau saya berdoa untuk tetangga saya, Ibu Cucuy, semua. Setiap orang di sini berdoa untuk tetangganya, untuk saudaranya. Semua kompak berdoa untuk jiwa-jiwa. Apa yang terjadi saudara? Tuhan akan lawat. Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa itu ke tempat ini. Amin saudara. Jangan pernah meremehkan doa. Kita melakukan bagian kita berdoa. Tuhan yang akan lakukan bagiannya. Orang bisa datang sendiri kepada Tuhan ke gereja. Tanpa ada yang nyuruh. Tidak ada yang mendoakan. Tidak ada yang ngotbahin. Orang bisa datang sendiri. Saudara, ya sudah berapa kali disaksikan. Dan yang terakhir, orang saudara sepupu kita yang didatangin oleh Yesus. Datang ke gereja ini, sementara ibadah sudah mau selesai. Saya kaget, tapi ternyata dia minta waktu untuk saya bicara, untuk saya menjelaskan, minta waktu Bu, untuk menjelaskan tentang Isa Al-Masih. Oh, ternyata saudara, ya orang ini kemudian cerita setelah ibadah selesai, dia menangis begitu rupa. Tuhan mendatangi dia enggak tahan. Dan dia pengen tahu jelasnya Isa Al-Masih itu siapa dan bagaimana. Tuhan bisa pertemukan saya dengan orang yang itu orang saudara sepupu ya, di dalam gereja. Itu karena apa? Hati yang haus akan keselamatan jiwa-jiwa. Tuhan temukan itu kepada kita. Kita enggak perlu cari, orangnya datang dan ketemu saya. Dan sudah dibimbing untuk terima Tuhan Yesus pada hari itu juga, siang itu juga. Ya, dan orangnya sekarang sudah dibaptis. Saudaraku, mari kita melangkah sejalan dengan tujuan kelahiran Yesus untuk keselamatan jiwa-jiwa. Pelayanan dan hidup kita juga. Dan yang terakhir, yang kedua. Wujudkan tujuan kelahirannya. Katakan bersama, 2, 3. Wujudkan tujuan kelahirannya. Yesus tidak hanya datang lahir untuk menyelamatkan. Ini sebuah wacana, ini sebuah rencana. Tidak hanya sebuah wacana. Tapi Yesus betul-betul mewujudkan
mewujudkan apa yang menjadi tujuan kelahirannya, yaitu menyelamatkan orang dari dosanya. Itu sudah dia lakukan. Dia bertumbuh sebagai manusia yang tidak berdosa dan dia menjadi korban yang sempurna untuk dosa kita manusia. Saudaraku, Tuhan sudah menggenapkan apa yang menjadi rencananya, menjadi penebus dosa bagi umat manusia yang berdosa. Dia hidup di dunia orang berdosa demi keselamatan orang berdosa. Saudaraku, sekarang apa? Kita sudah menerima keselamatan itu. Apa yang Tuhan mau untuk kita mewujudkan? Yesus sudah mewujudkan tujuan kelahirannya. Tuhan juga mau engkau dan saya yang sudah menerima keselamatan ini juga mewujudkan tujuan kelahiran Yesus. Apa itu? Menyelamatkan orang dari dosanya. Hiduplah untuk keselamatan jiwa-jiwa. Ucapan bersama 2, 3. Hidup untuk keselamatan jiwa-jiwa. Keselamatan jiwa perlu dipikirkan. Ini Cianjur gempa saja minta bantuan, cepat sekali gerakan saudara ya. Bantuan dana, bantuan pakaian, bantuan cepat sekali untuk menolong hidup mereka. Tapi bagaimana untuk jiwa mereka? Ya. Mungkin kita banyak membantu kepada orang lain untuk kebutuhan jasmaniah mereka. Tapi untuk kebutuhan roh mereka, apakah kita peduli ke sana? Tuhan mau supaya kita seperti orang Majus masuk kepada jalur yang apa? Peduli, mendukung untuk keselamatan jiwa-jiwa. Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri tapi untuk Dia. Kita yang sudah menerima keselamatan di dalam Yesus jangan lagi hidup untuk diri sendiri tapi hidup untuk Dia. Amin Bapak Ibu. Hidup untuk Dia, tidak hanya cukup datang memuji, menyembah, ibadah setia, memberi persembahan. Tapi seperti Tuhan mengubah jalurnya orang Majus itu ya. Kita mesti peduli. Masuk pada rencana Tuhan. Ikut serta dalam proyek Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Klik. Lukas 24 ayat 47 berkata, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Apa yang perlu kita lakukan Bapak Ibu? Menyampaikan berita pengampunan dosa. Berita pengampunan dosa. Ucapan bersama. 2, 3. Berita pengampunan dosa. Karena ini kan tujuannya untuk menyelamatkan orang dari dosa. Dosa membuat orang dihukum dalam maut. Tapi berita ada pengampunan dosa lewat kematian Kristus. Berita pengampunan dosa itu yang perlu kita sampaikan. Semua orang perlu tahu ada pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Supaya mereka tidak mati binasa. Ya, berita itu harus disampaikan. Berita pertobatan harus disampaikan. Siapa yang menyampaikan? Tuhan mau pakai engkau dan saya. Amin saudara. Keluargamu, saudaramu, pegawai-pegawai, tim kerja, tetanggamu Tuhan mau pakai. Hari ini juga aku sedang bergumul, berdoa untuk tetanggaku. Aku sebut namanya satu persatu. Tapi ada satu yang kuat banget Tuhan taruh. Aku mendoakan dan menjeritkan itu tiap pagi untuk dia. Apa? Karena aku tahu aku sudah diselamatkan dan aku mau dipakai hidup untuk keselamatan mereka juga. Klik. Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil dan kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Pergi, beritakan itu kepada semua orang. Mulai dari yang dekat, dari keluarga kita. Siapa yang percaya akan diselamatkan, yang tidak percaya akan dihukum. Saudara, tugas kita menyampaikan. Apapun yang terjadi, tugas kita menyampaikan. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan turut bekerja meneguhkan firman yang kita sampaikan. Murid-murid memberitakan Injil ke segala penjuru. Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara,
percayalah bahwa Tuhan betul-betul firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Ada sebuah kesaksian, ya, seorang hamba Tuhan yang kemarin berapa bulan yang lalu melayani di sini. Ada seorang saudara sepupu yang sudah koma beberapa hari atau beberapa minggu di rumah sakit. Tapi tiba-tiba orang itu seorang bapak ya, tiba-tiba dia menjadi sadar dan waktu sadar dari komanya itu dia minta dipanggilkan pendeta. Dan kebetulan rumah sakit di Bandung itu dekat dengan gereja dan kemudian gereja hamba Tuhan di gereja itu dipanggil. Dan waktu hamba Tuhan itu datang kepada bapak yang sudah siuman dari koma ini, bapak ini berkata, "Pak, tolong jelaskan kepada saya siapa Yesus. Karena 40 tahun yang lalu aku dikasih tahu sama teman sahabatku. Kalau ada apa-apa panggil Yesus. Dia Tuhan, dia juru selamat." Dan kemudian hamba Tuhan ini membimbing ini bapak ini yang sudah siuman dari koma ini tentang siapa Yesus. Dan dia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Dan kemudian hamba Tuhan ini pulang. Setelah tiba sampai di rumah dapat berita bahwa bapak yang koma ini meninggal dunia. Tapi dia meninggal karena sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dia percaya kepada Tuhan Yesus karena apa? Berita firman Tuhan 40 tahun yang lalu yang disampaikan oleh temannya. Itu tidak kembali dengan sia-sia. Dia koma, tapi Tuhan bisa bekerja lewat firman-Nya untuk menyelamatkan seorang bapak yang 40 tahun yang lalu mendengar firman. Jadi Bapak Ibu, beritakan saja. Tuhan akan bekerja. Doakan, Tuhan akan bekerja. Rebut jiwanya, Tuhan yang akan bekerja untuk keselamatan kita. Amin. Dan firman Tuhan berjanji, Yesus berjanji, "Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tuhan akan menyertai kita dalam pelayanan kita untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dan seperti yang dikatakan di Matius 1 ayat 23 bahwa Yesus yang lahir itu namanya juga apa? Immanuel. Ucapkan bersama 2-3, Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Klik yang terakhir. Kesimpulannya, Yesus datang mengubah jalan hidupku agar sejalan dengan tujuan kelahirannya dan terjadi penuaian jiwa-jiwa melalui hidupku dan pelayananku. Tidak hanya diubahkan dari yang jahat menjadi baik. Kita semua sudah jadi orang baik, tapi Tuhan mau jalan hidup dan pelayanan kita ini makin klik dengan Tuhan. Tidak sekedar merayakan Natal, tapi betul-betul mendukung selaras sejalan dengan tujuan Natal itu sendiri. Yesus lahir untuk apa? Untuk keselamatan jiwa-jiwa. Mari kita bergerak menjadi jemaat dan gereja yang sejalan dengan tujuan kelahiran Tuhan. Dan mewujudkan tujuan kelahiran Tuhan di sepanjang umur hidup kita. Amin untuk firman Tuhan.